Soal nomor 13, barang dan jasa yang diproduksi secara lokal. Nah, ada kata kuncinya, lokal itu berarti di dalam negeri. Nah, berarti lalu dijual secara legal akan, nah, sebenarnya harusnya sih dimasukkan ke PDB karena ini kalian mesti ngerti ya, PDB itu apa? Pendapatan domestik bruto. Domestik itu mengacu pada region di dalam negeri atau lokal. Nah, udah pasti harusnya dia dimasukkan ke dalam PDB, apalagi dijual secara legal. Nah, sebenarnya kalau ada opsi, misalnya opsinya misalnya A, B, C, D, ya mungkin langsung pilih aja B ya, yang dimasukkan ke dalam PDB. Nah, tetapi di sini berarti yang A udah jelas salah ya, dikecualikan dari PDB, keterangannya nggak cukup untuk dia dimasukkan ke dikecualikan dari PDB. Lalu opsi D juga salah. Nah, karena ini pendapatan PNB bukan pendapatan domestik, tapi pendapatan net bruto. Nah, pendapatan net bruto tuh ngukurnya apa? Nah, saya nggak akan jelaskan di video ini. Nanti ada di soal berikutnya saya akan jelaskan bagaimana menghitung P, PNB gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan membahas opsi mana saja sih yang dia itu ketika ada barang dan jasa yang diproduksi secara lokal dan dijual secara legal itu dianggap dimasukkan ke dalam PDB. Nah, di sini ada opsi B, opsi C, dan opsi E. Nah, berarti kita tinggal fokus di B, C, E, lalu kita akan kaji alasannya. Opsi B jelas nggak dipilih kalau nggak ada alasannya. Nah, berarti tinggal tersisa opsi C dan E ya, yang ada alasannya. Nah, opsi C dibilang sejauh mereka bisa diukur. Sebenarnya sih tepat-tepat aja ya. Kalau mereka bisa diukur, sejauh mereka mungkin nilainya 50.000, tapi kalau diukur 48.000 mungkin masuknya 48.000. Itu make sense juga. Nah, tetapi mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat yang E. Dimasukkan ke dalam PDB hanya jika pendapatan dari penjualan dilaporkan ke petugas pajak. Nah, itu lebih make sense karena PDB itu kan nanti dia ada keterkaitan dengan statistik. Itu kan. Kalau statistiknya nggak ke-record, nggak terekam, ya gimana bisa masuk ke PDB? Gitu. Nah, nah, sekarang ini jadi pertanyaan besar nih loh. Terus kalau sektor informal yang nggak bayar pajak, apakah dia nggak berkontribusi terhadap PDB? Saya rasa berkontribusi, tapi mungkin secara pencatatan agak susah tuh. Bisa saja usaha-usaha yang, setahu saya semua usaha kena pajak ya, tapi bisa aja nggak sih eh, pendapatan itu nggak apa namanya nggak masuk. Bisa aja kalau kalian jual barang online terus nggak bayar pajak, setahu saya itu nggak kehitung ke PDB. Karena untuk menghitung PDB perlu ada yang mencatat, perlu ada statistik gitu. Nah, statistik itu ya intinya mungkin kalau misalnya di suatu negara itu nggak dikenain pajak, intinya perlu dicatat. Nah, jadi opsi E itu yang paling make sense ya. Kalau pendapatannya itu tercatat. Nah, tercatatnya ceritanya dari kalau misalnya kamu jual barang di online, nah kamu ngelaporin ke petugas pajak. Nah, itu lebih make sense itu. Ketimbang sejauh mereka bisa diukur, ini lebih ambigu gitu. Apa, ngukur apa gitu. Atau sekedar dimasukkan ke dalam PDB. Ya. Maka keterangan yang saya berikan adalah apabila tidak dilaporkan ke petugas pajak, maka transaksi penjualan tidak tercatat atau tidak bisa tercatat. Sehingga tidak bisa diukur sebagai PDB. Nah, sehingga kalau kalian jual barang diem-diem, meskipun barang itu legal, jadinya seolah-olah kayak ilegal gitu kan. Nah, itu agak susah gitu. Bagaimana? Sedangkan kalau misalnya barangnya ilegal tapi dilegalkan ya jadi masuk PDB dong. Misalnya nih di negara kita anggap misalnya ganja itu dilegalkan ya. Mengikuti negara-negara lain. Yang tadinya ilegal jadi legal, lalu misalnya si ini bayar pajak ya, itu jadi meningkatkan PDB tuh ya. Gitu. Jadi itu alasan kenapa nomor 13 yang kita jawabnya opsi E ya. Oke, terima kasih.